Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tresya Novitasari. Saya dari Prodi Keperawatan. Saya dari kelas KJ 04. Saya di sini akan membahas tentang presentasi saya, yaitu tentang membahas kalimat efektif. Di sini saya akan menjelaskan tentang kalimat efektif. Hakikat kalimat efektif itu menurut akidah adalah kalimat yang benar dan jelas sehingga maknanya dapat dipahami dengan mudah oleh orang lain. Sementara menurut Sianto, ia menyatakan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembicara secara tepat sehingga pendengar atau pembaca memahami pikiran tersebut dengan mudah. Yang dimaksud oleh penulis atau pembicaranya, pengertian tersebut dipertegaskan oleh sangka dan menjelaskan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan oleh si penulis dan si pembicara. Di sini struktur kalimat terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama subjek. Subjek adalah bagian kalimat menunjukkan pelaku, tokoh, sosok atau benda, sesuatu hal, suatu masalah yang menjadi pangkalan atau pokok pembicaraan. Subjek biasanya diisi oleh jenis kata atau frasa benda, atau bisa disebut dengan nominal, klausa, atau frasa verbal. Akan tetapi, pada keadaan tertentu, kategori atau jenis atau lainnya juga mendapat dukungan subjek. Contohnya ada 5, yaitu yang pertama, ayahku sedang menulis, dan yang kedua, meja direktur besar, dan yang ketiga, yang berbaju batik dosen saya, yang keempat, berjalan kaki menyentahkan badan, dan yang kelima, membangun jalan layang sangat mahal. Struktur kalimat yang kedua adalah predikat. Predikat itu adalah bagian kalimat yang memberitahu untuk melakukan tindakan apa atau dalam keadaan bagaimana subjek atau pelaku, tokoh atau benda di dalam suatu kalimat. Selain itu, memberitahu tindakan atau perbuatan subjek atau S. P dapat pula menyatakan sifat atau situasi, status, ciri, atau jati diri. Termasuk juga sebagai P, dapat kalimat adalah pernyataan tentang jumlah sesuatu yang dimiliki oleh S. Maksud S itu adalah subjek. Contohnya, yang pertama, kuda meringkik, dan yang kedua, ibu sedang tidur siang, dan yang ketiga, putrinya cantik jelita, dan yang empat, kota Jakarta dalam keadaan aman, dan yang kelima, kucingku belang 3. Yang keenam, Robi mahasiswa baru, dan yang terakhir, rumah Pak Hartawan 5. Dan yang ketiga, struktur efektif yang ketiga maksudnya objek atau O. Objek adalah bagian kalimat yang melengkapi P. P itu maksudnya tadi predikat ya. P. Objek pada umumnya diisi oleh nomina, frasa nominal atau klausa. Letak O selalu di belakang P yang berupa verbal transitif, yaitu verbal yang menuntut bahwa hadirnya O, seperti pada contohnya yaitu Nurul menimang,
arsitek merancang, rujuk masak menggoreng. Jadi arti verbal itu verbal transitif, menimang, merancang, dan menggoreng. Pada contoh tersebut adalah P predikat yang menuntut untuk untuk dilengkapi unsur yang akan melengkapi P. Pada ketiga kalimat itulah yang dinamakan objek. Dan yang keempat, pelengkap atau pel atau komplement, yaitu bagaimana kalimat yang melengkapi P letak lengkap umumnya di belakang P yang merupakan verbal. Posisi seperti itu juga ditempati oleh P dan jenis kata yang mengisi pel dan O juga sama, yaitu dapat berupa nomina, rasa nominal, atau klausa. Namun, antara pel dan O terdapat perbedaan. Contohnya, Ketua MPR membacakan Pancasila. Itu yang disubjekkan adalah SPO. Subjek, predikal, dan objek. Yang kedua, banyak orpospol landasan Pancasila. Itu subjeknya SPL. Subjek, predikat, dan pelengkapan. Dan yang terakhir, struktur kalimat terakhir itu adalah keterangan. Keterangan yaitu bagaimana kalimat yang menerapkan sebagai hal mengenai bagian kalimat yang lainnya. Unsur keterangan dapat berfungsi menerangkan subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Posisinya bersifat bebas, dapat di awal, di tengah, dan di akhir kalimat. Pengisi keterangan adalah frasa nominal, frasa preposisional, dan atau klausa. Berdasarkan maknanya dapat bermacam-macam keterangan dalam kalimat. Contohnya yang pertama, tempat di kamar, atau di kota ke Solo, ke rumahnya dari Bali, dari sawah, pada permukaannya. Itulah hasil presentasi saya. Mungkin yang bisa saya sampaikan hanya sebatas itu aja. Apabila ada salah-salah kata atau salah mengucapkan kalimat, tolong dimaklumin karena saya harus banyak-banyak belajar. Di sini baiklah, saya akan menutup hasil presentasi saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.